Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Mat Sujaru, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu disertai Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, apakah kalian tahu bahwasanya manusia itu mempunyai sifat sebagai makhluk sosial? Makhluk sosial itu yang seperti apa? Makhluk sosial itu adalah manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Jadi kita itu sebagai seorang muslim harus meningkatkan rasa peka terhadap diri kita sendiri. Kita harus mempunyai rasa peka jika ada teman kalian, orang tua kalian, atau di sekeliling kalian itu membutuhkan kalian. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya adalah kegiatan gotong royong di rumah kalian, kerja bakti, membersihkan desa. Ya, itu salah satunya kita tuh mempunyai sikap peka terhadap lingkungan. Lalu menengok orang sakit. Nah, kalau ada temannya sakit, maka kita wajib mendoakannya. Jangan lupa untuk dijenguk. Akan tetapi jika sekarang musimnya virus corona, kalian tetap harus jaga jarak dengan yang sakit. Kalau bisa, kita tetap mendoakannya saja dari jauh, tidak apa-apa. Oke. Jadi, dasar hukum dari infak di jalan Allah Subhanahu wa taala di sini ada Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Apabila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Oke anak-anak, sekarang kita belajar terjemah kata, atau kita belajar untuk mengartikan kalimat mufradat ya. Fa'ammal insanu, maka adapun manusia, idza mabtalahu rabbuh, apabila Tuhan mengujinya, fa'akramahu, lalu memuliakannya, wa na'amahu, dan memberinya kesenangan, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, namun apabila Tuhan mengujinya, faqadara, lalu membatasi, alaihi, atas dirinya, rizqahu, rezekinya, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi, Tuhanku, ahanan, telah menghinaku. Kalla, sekali-kali tidak, balla tukrimun, bahkan kamu tidak memuliakan al-yatima, anak yatim, wala tahadduna, dan kamu tidak saling mengajak ala ta'amil miskin, untuk memberi orang miskin.
Oke, penjelasan ayat Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Pada Quran surat Al-Fajr ayat 15, di sini Allah mengatakan bahwasanya Allah itu akan memberikan rezeki yang banyak kepada manusia. Lalu Allah akan mengujinya. Jadi orang yang kaya, banyak uang, rumah besar, banyak mobil, dan mempunyai harta yang melimpah ruah, itu juga akan diuji sama Allah. Karena apa? Semua yang didapatkan manusia itu akan dipertanggungjawabkan pada yaumul hisab. Lalu pada ayat 16, Allah itu menguji manusia dalam keadaan kesempitan atau rezeki yang sangat sulit. Ya, jadi serba kekurangan. Uang kurang, buat makan susah. Nah, tetapi kalau misalkan dalam keadaan yang seperti ini, kita itu tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Karena apa? Allah itu juga akan menguji kita. Allah itu juga akan menguji orang-orang yang keadaannya sedang sulit. Ya, pada ayat 17, Allah itu akan menguji orang-orang yang disukainya dan orang-orang yang tidak disukainya. Ya, dalam dua sisi manusia ini akan diuji sejauh mana ketaatan kepada Allah dalam dua keadaan tersebut, kaya dan miskin, lapang dan sulit. Apabila manusia diberi rezeki, hendaknya ia selalu bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Apabila mendapatkan kesulitan rezeki, hendaknya ia bersabar dan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi misalkan kalian mendapatkan rezeki yang sangat banyak, ya, jadi kalian itu harus bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, lalu jangan lupa untuk sedekah, memberi makan anak yatim, menolong orang miskin, sedekah untuk pembangunan masjid, dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan kalian dalam keadaan susah atau kesulitan rezeki, jadi kalian itu harus tetap bersabar dan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Jangan malah melakukan hal yang tidak diinginkan. Misalkan kalian tidak punya uang, kalian mencuri. Itu adalah hal yang salah. Itu kalian sedang diuji sama Allah. Kalau kalian tetap bersabar, berusaha, berdoa, insya Allah Allah itu akan selalu menolong kalian. Ya. Lalu Allah itu memerintahkan untuk memuliakan anak yatim. Anak yatim itu kalian masih tahu kan? Ya, kalau anak yatim itu kita itu harus menolong dia, mengasihi dia, ya. Lalu Allah juga memerintahkan pada manusia untuk memberi santunan kepada orang-orang fakir dan miskin. Jadi kalian yang punya uang banyak, punya mobil banyak, rumah banyak, kalian jangan lupa memberikan uang kalian, sedekahkan ke panti asuhan, atau misalkan ada anak-anak yang ngamen di jalanan yang sekiranya itu memang lusuh dan memang mereka itu tidak mereka itu nggak bisa buat makan, uangnya pas-pasan. Kalau misalkan kalian punya uang lebih, kalian bisa belikan mereka nasi bungkus. Nah, itu termasuk infak kalian. Ya, oke. Cukup sekian dari Burinka. Burinka minta maaf jika ada salah kata. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi